setelah angin emas menghilang. Sudah jelas hati angin Chuyun terpengaruh oleh aura roh bela diri dan memiliki kemampuan menelan. Akhirnya ia mengerti mengapa tahap pertama dari 9 tahapan dalam pedang Dao disebut sebagai tingkat pedang jiwa. Hati angin sama seperti hati manusia, menyediakan energi yang berkelanjutan untuk aktivitas manusia. Tapi sekarang meskipun Chuyun dapat membangkitkan kekuatan angin, juga tidak dapat mengendalikannya. Chuyun nampaknya akan uji coba berikutnya. Pastikan untuk mencari sudut yang aman. Jika tidak, meskipun tidak menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain juga tidak baik. Tidak lama pengrajin melapor dan menanyakan kepada Chuyun apa yang telah terjadi di sini. Chuyun mengatakan ini hanya kecelakaan. Ia pun menyuruh pengrajin untuk memperbaiki kediaman Chuyun. Sementara itu kembali kepada Litian setelah ia menutup pintu. Tiba-tiba saja ia pun diserang oleh seseorang yang memiliki luka wajah yang banyak. Orang itu pun langsung mencekik Litian. Ia pun mengatakan semoga saja Litian bisa menceritakan sesuatu yang menarik kepada dirinya. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang sedang duduk di meja. Yang sebelumnya ia berbicara dengan Litian di sana. Tapi terlihat Litian tidak ada di meja. Chuyun sedang asik meminum arak di sana. Kemudian salah satu praktisi yang duduk di sekitar Chuyun mengatakan bahwa Litian sangat murah hati. Hanya beberapa hari merekrut lebih dari 3.000 orang untuk Aula Phoenix Emas. Chuyun yang mendengarkan di sana sambil meminum arak. Dikatakan kembali oleh praktisi itu, awalnya merupakan kesempatan bagus untuk merencanakan sesuatu yang besar, akan tetapi Litian malah ditangkap oleh Martial Emperor Sanfeng yang kita lihat sebelumnya mencekik Litian. Chuyun yang mendengar itu bergumam sebagai awal berdirinya Aula Phoenix Emas. Ternyata mengalami peristiwa besar seperti ini. Praktisi tersebut kembali menyampaikan Litian menawarkan 4.000 angin emas. Bahkan Martial Emperor sulit untuk tidak cemburu. Temannya pun berkata, sudah 3 hari berlalu, sekarang apa yang harus mereka lakukan? Temannya pun menjawab, mari kita tunggu dan lihat beberapa hari lagi. Berharap kita melawan Martial Emperor Sanfeng dan juga menyelamatkan Litian. Tapi itu pasti tidak mungkin. Sedangkan Chuyun mengatakan ternyata ia terlalu memandang tinggi pada Litian. Jika sesuatu terjadi, ia harus melakukannya sendiri. Sementara itu terlihat para murid akademi melihat Aula Phoenix. Mereka mengatakan ini tidak sederhana. Salah satunya menduga ia pikir mereka tidak berdaya melawan Martial Emperor. Tapi sekarang bahkan berani menawarkan hadiah secara terbuka kepada Martial Emperor. Disampaikan oleh temannya, menurut aturan Aula Phoenix Emas, hadiah dari Martial Emperor adalah 10.000 angin emas. Itu adalah uang yang sangat banyak. Cukup membuat Martial Emperor yang tua merasa sangat tertarik. Namun tiba-tiba saja ada seorang praktisi tua yang sebelumnya mencekik Litian. Ia pun nampak marah melihat tawaran yang dipajang di sana. Lantas ia pun mengambil poster pajangan tersebut lalu pergi dari sana. Ternyata ia pergi ke suatu rumah yang di sana sudah ada Martial Emperor Tianfeng. Ia pun menanyakan bagaimana Tianfeng bisa punya waktu untuk datang ke sini. Dikatakan oleh Tianfeng ia datang ke sini hari ini adalah untuk meminjam hidup Sanfeng sekali. Ia juga sembari menodongkan pedang kepada Sanfeng. Hal itu pastinya membuat Sanfeng menjadi waspada dan takut. Tianfeng langsung menyerang Sanfeng dengan kekuatan anginnya yang membuat Sanfeng tidak bisa bergerak. Sanfeng juga dijebak oleh penghalang di putaran angin tersebut.
Terlihat San Feng mengatakan ia ingin masalah ini dibicarakan dengan baik-baik, namun Tian Feng tidak peduli. Ia pun langsung menebas San Feng hingga menjadi tepar dan juga meninggoy. Dikatakan oleh Tian Feng bahwa San Feng sangat bodoh. Semua orang sedang menyelidiki aula Phoenix emas dari dalam bayang-bayang. Beraninya San Feng menangkap Litian lebih dulu dan menarik perhatian dengan imbalan hadiah besar untuk pengejaran. Dan San Feng pantas untuk mati. Terlihat Litian ada di balik pohon dan melihat kejadian tersebut. Ketika itu Tian Feng menyadari bahwa Litian ada di balik pohon. Ia pun menyuruh Litian untuk kembali dan beritahu bosnya, siapkan hadiahnya, kalau tidak ia akan membuat hidup mereka sengsara. Setelah mengatakannya, Tian Feng langsung pergi membawa mayat dari San Feng. Kemudian Litian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Chuyun. Setelah menjelaskan semuanya yang terjadi, bahwa Martial Emperor Tian Feng membawa mayat Martial Emperor San Feng dan ingin mencari Chuyun untuk mengklaim hadiahnya. Disampaikan oleh Chuyun, kelihatannya pesanan hadiah aula Phoenix emas memiliki daya tarik yang besar. Kali ini sampai membuat Martial Emperor Tian Feng bertindak. Dikatakan oleh Litian, lagi pula Chuyun menawarkan hadiah 10.000 angin emas. Namun Chuyun tidak masalah dengan hal itu selama Litian bisa menjaga aula Phoenix emas, karena Chuyun punya banyak angin emas. Tapi Chuyun memperingatkan Litian, jika tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, hindari tindakan yang terlalu mencolok, dan selalu ada kesempatan lain. Litian menyampaikan tenang saja, ia tidak akan pernah lagi melakukannya. Kalau tidak, ia akan menghilang dari pandangan Chuyun selamanya. Chuyun pun memberikan hadiah 10.000 angin emas untuk Martial Emperor Tian Feng. Selain itu, Tian Feng juga mendapatkan kontribusi dari aula Phoenix emas, dapat digunakan untuk meningkatkan level anggota baru dan juga meningkatkan gaji bulanan. Tapi kontribusi di aula Phoenix emas hanya dapat digunakan oleh anggota aula Phoenix emas. Entah Kaisar Bela Diri Tian Feng menerima hadiah ini atau tidak, itu tergantung kepada Litian. Dikatakan oleh Litian, Chuyun tenang saja, dia pasti akan membuat Kaisar Bela Diri Tian Feng bergabung dengan aula Phoenix emas. Tidak hanya itu, mulai sekarang ia akan merekrut lebih banyak anggota Kaisar Bela Diri. Chuyun menyuruh Litian pergi, jangan membuat mereka menunggu. Setelah hal itu, Chuyun kembali berkultivasi di altar dengan bola emasnya. Chuyun mengatakan dalam 2 bulan setelah menyerap 20 juta angin emas, hati angin tetap belum ada perubahan. Namun tiba-tiba saja ada suara peri yang memberitahu bahwa Ratu Klan Iblis Roh mereka memanggil Chuyun untuk pertemuan mendesak. Pengawal kerajaan Klan Roh Iblis menunggu Chuyun di pintu masuk jurang tanpa angin. Chuyun bertanya-tanya mengapa Ratu dari Klan Iblis Roh memanggilnya untuk pertemuan mendesak. Ada masalah besar apa yang terjadi di sini? Kemudian Chuyun langsung pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah melihat pengawal Ratu Klan Iblis Roh, Chuyun pun menjadi terkejut. Prajurit dari Ratu adalah Kaisar Serangga Abisal dengan ranah Kaisar Bela Diri. Kemegahan Ratu Klan Iblis Roh ini cukup besar. Salah satu pengawalnya pun menyampaikan Chuyun adalah tamu yang mereka hormati. Silahkan untuk naik ke kereta. Chuyun pun langsung naik ke kereta sesuai yang diinstruksikan. Kemudian mereka pun langsung berangkat menuju tempat pertemuan yang sudah ditentukan oleh Ratu Klan Iblis Roh.
Terlihatlah di hutan, Chuyun dibawa oleh kereta yang dikawal oleh pengawal Ratu Klan Iblis, juga dikawal oleh beberapa serangga yang kuat. Ketika itu, peri mengatakan kepada Chuyun, mungkin perjalanan kali ini akan berbahaya, tapi ditegaskan oleh Chuyun tenang saja, tidak peduli dalam situasi apapun, ia pasti bisa mengatasi semuanya. Setelah hal itu, diperlihatkanlah di sebuah bangunan yang cukup megah. Setelah Chuyun turun, disampaikan oleh pengawal Ratu Klan Iblis, Chuyun adalah tamu yang terhormat, silahkan mengikuti dirinya. Karena Ratu sudah menunggu di altar pengorbanan untuk waktu yang lama. Kemudian Chuyun mengikuti pengawal tersebut, sementara peri kecil nampaknya khawatir akan terjadi sesuatu kepada Chuyun. Setelah sampai di tempat Ratu, pengawalnya pun melapor kepada Yang Mulia Ratu bahwa Chuyun sudah ada di sini. Mendengar hal itu, Ratu menyuruh pengawalnya untuk mundur. Terlihat Chuyun menghormat dan melapor kepada Ratu, namun dikatakan oleh Ratu, kita bukan dari ras yang sama, tidak perlu terlalu formalitas. Dijelaskan oleh Chuyun, walau kita bukan dari ras yang sama, tetapi kita berada dalam dunia yang sama. Sudah seharusnya saling menghormati satu sama lain. Chuyun tidak tahu mengapa Yang Mulia Ratu memanggilnya ke sini untuk urusan apa. Disampaikan oleh Ratu, sebenarnya bukan ia yang ingin bertemu dengan Chuyun. Mendengar itu, Chuyun melihat kanan kiri dan penasaran siapa yang sebenarnya ingin bertemu dengannya. Lalu terlihat Ratu memberikan hormat dan ucapan selamat datang kepada Supreme Emperor Abyss. Tidak lama tanah pun bergetar. Kemudian Chuyun pun dikelilingi oleh cahaya merah yang mengurungnya dan tekanan yang sangat luar biasa. Namun pastinya Chuyun dengan kekuatannya bisa lepas dari tekanan kurungan tersebut. Lalu muncullah orang seperti makhluk aneh. Ternyata ia adalah Supreme Emperor Abyss. Ia pun mengatakan, Chuyun hanya seorang di ranah Yin yang tingkat 9, juga berani melawan dan keras kepala. Apakah Chuyun tidak takut ia akan langsung menghancurkan Chuyun? Dijelaskan oleh Chuyun, ada sesuatu yang mendesak untuk ditanyakan kepada Chuyun, mengapa terburu-buru ingin menghabisinya. Dikatakan oleh Chuyun, membuat Supreme Emperor repot-repot datang kemari. Chuyun yakin ini bukanlah hal kecil. Ia harap Supreme Emperor dapat mengatakan dengan jujur. Dijelaskan oleh Supreme Emperor, beberapa hari yang lalu Chuyun telah memberikan beberapa botol arak kepada peri-peri. Ia ingin bambu yang dibuat menjadi tabung bambu itu semakin banyak dan semakin baik, dan beri ia harga yang Chuyun inginkan. Chuyun bergumam, Supreme Emperor Abyss secara pribadi memberikan penawaran. Kelihatannya bambu panah itu sangat bermanfaat baginya. Bambu panah adalah produk khusus dari Pulau Tianggong, tumbuh di tanah yang kaya akan unsur besi yang berkualitas. Oleh karena itu, bambu panah ini memiliki kandungan unsur besi yang sangat tinggi. Setelah berpikir sebentar, Chuyun mengatakan Supreme Emperor Abyss menginginkan bambu panah itu seharusnya untuk serangga abisal, yaitu untuk serap besi dari bambu panah untuk memperkuat armor Supreme Emperor. Mendengar itu, Supreme Emperor menyampaikan bahwa Chuyun cukup pintar, dan ternyata itu benar. Dia sekarang sangat membutuhkan banyak bambu panah yang Chuyun sebutkan untuk meningkatkan kekuatan pasukan serangga abisal dengan cepat. Dikatakan oleh Chuyun, manusia dan serangga abisal adalah saingan. Supreme Emperor ingin meningkatkan kekuatan tempur pasukan serangga abisal. Mungkinkah menunggu kesempatan untuk berperang melawan umat manusia? Diberitahu oleh Supreme Emperor, ini merupakan dorongan darurat untuk tentara dan bukan tentang berperang melawan umat manusia. Mendengar itu, Chuyun harap Supreme Emperor terbuka dan jujur kepadanya. Nyatakan tujuan yang mendasarnya. Kalau tidak, ia tidak akan melakukan kesepakatan ini.
还望帝尊开城。此紧急提升大军，我不会做这笔交易。 Bagaimanapun juga ia tidak akan pernah membiayai pertumbuhan musuh. Mendengar hal itu pastinya Supreme Emperor Abyss menjadi sangat marah. Ia pun meledakkan kekuatannya di sana hingga akhirnya ia akan mengatakan yang sebenarnya. Baru-baru ini semut abyssal telah memprovokasi dan menciptakan gesekan serta perselisihan. Dan tidak lama lagi mereka akan berhasil lolos. Kami dan semut akan melakukan pertempuran besar. Mendengar hal tersebut akhirnya Chuyun akan melakukan kesepakatan ini. Di sisi lain ia bahkan dapat membantu mereka melawan semut. 还可以帮你们击退一族。我有2个条件，帝尊。 Tapi Chuyun punya 2 syarat disampaikan oleh Supreme Emperor. Jika Chuyun menginginkan sesuatu mereka tidak punya apa-apa. Begini saja peri-peri ini secara sukarela bekerja untuk kami, untuk mencari perlindungan kami. Supreme Emperor bisa memberikan peri-peri ini kepada Chuyun, termasuk yang paling cerdas ini yang adalah ratu yang paling cantik. Dan 20 wanita suci mereka. Peri-peri kecil ini memiliki koleksi yang luar biasa, semuanya milik Chuyun. Jika Chuyun punya sesuatu yang harus dilakukan, biarkan mereka yang melakukannya. Mendengar itu, Chuyun bergumam, di dunia yang penuh dengan hukum alam, peribahasanya adalah makan atau dimakan. Satu kekalahan bisa berarti kehilangan nilai guna dan menjadi alat tawar-menawar yang bisa dibuang sesuka hati. Tidak boleh membiarkan umat manusia jatuh ke dalam situasi yang sama seperti ini. Disampaikan oleh Chuyun, niat baik Supreme Emperor, ia akan menjawabnya dengan tidak sopan. Tapi roh iblis ini tidak bisa bertahan hidup sendiri. Ia ingin mereka terus menjaganya. Kalau tidak mereka akan menjadi properti yang tidak aman. Terlihat Ratu Peri berhenti menangis setelah Chuyun mengatakan itu. Sementara Supreme Emperor ia berjanji kepada Chuyun, ia akan mengirim 100.000 Raja Serangga Abyssal untuk menjaga peri. Kemudian Chuyun akan jujur kepada Supreme Emperor. Area tempat bambu panah berasal dikelilingi oleh berbagai kekuatan. Jika kami diserang dan kehilangan semua bambu panah, jangan salahkan Chuyun jika Chuyun tidak memperingatinya. Mendengar hal itu, kata Supreme Emperor Abyss, kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Ia akan mengirim 3.000 Kaisar Serangga Abyssal untuk ditempatkan di area bambu panah. Chuyun berterima kasih akan hal itu kepada Supreme Emperor Abyss. Satu hal lagi yang terakhir, juga syarat yang paling penting, Serangga Abyssal harus membentuk aliansi dengan Chuyun. Sudah Chuyun bilang, bagaimanapun ia tidak akan pernah membiayai pertumbuhan musuh. Mendengar hal itu, Supreme Emperor Abyss terdiam. Begitu juga dengan Chuyun dan juga Ratu Peri. Disampaikan oleh Supreme Emperor, hanya dengan kekuatan Chuyun yang ada di ranah Ying yang tingkat 9, juga ingin melindungi seluruh umat manusia. Dikatakan oleh Chuyun tergantung pada usahanya. Hingga akhirnya Supreme Emperor Abyssal berjanji untuk membuat aliansi dengan Chuyun. Mendengar hal itu, Chuyun pun tersenyum. Namun untuk sekarang, Chuyun dapat memberitahu Supreme Emperor dari mana asal bambu panah itu. Dijelaskan oleh Chuyun, tempat asal bambu panah adalah bekas Pulau Tianyun. Sekarang Chuyun telah mengganti namanya menjadi Pulau Tianggong. Asalkan bisa menentukan posisi, Supreme Emperor bisa menggali sebuah lubang menuju Pulau Tianggong. Mendengar hal itu, Supreme Emperor akan segera mengaturnya. Kemudian ia pun langsung pergi dari sana. Setelah hal itu, terlihat Ratu Peri nampaknya malu-malu terhadap Chuyun. Ia pun langsung bersujud dan menghormat kepada Chuyun. Chuyun pun menyuruh Ratu Peri untuk bangun. Ratu Peri tidak perlu bersikap sopan kepada Chuyun. Terlihat Ratu Peri ingin bertanya kepada Chuyun, selanjutnya ada rencana apa dengan klan iblis roh mereka.
你不必。另一族有何安排？ Disampaikan oleh Chuyun, barusan Supreme Emperor mengatakan Ratu Peri adalah yang paling cerdas di antara klan Iblis Rah. Chuyun yakin itu tidak palsu. Chuyun pun menyuruh Ratu, pilihlah beberapa iblis roh yang cerdas. Chuyun akan mengajarkan kalian menggunakan Raun, yaitu untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Ratu Peri dengan hormat mengikuti keinginan dari Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun tidak perlu formalitas, cepat pergi untuk melakukan sesuai apa yang ia perintahkan. Karena kita tidak punya banyak waktu, 3 bulan kemudian Chuyun harus pergi untuk sementara waktu. Setelah menghadap ke belakang dan berjalan, Chuyun bergumam, pertempuran puncak 5 pahlawan utama, Chuyun harus berada di sana, yaitu untuk melihatnya. Setelah hal itu, Chuyun pun sudah ada di kediamannya dan nampaknya ia akan menemui senior Chun Feng. Sementara itu, senior Chun Feng sedang tertidur di sebuah bangku dengan lelap. Tidak lama Chuyun membuka pintunya. Terlihat ketika tidur, senior mengeluarkan gelembung dari hidungnya. Gelembung itu pun pecah dan dia pun langsung bangun. Dia pun berjalan ke dekat Chuyun, sedangkan Chuyun mengatakan, selama beberapa waktu ini, ia menyerap ratusan juta helai angin emas. Mendengar itu, nampaknya senior Chun Feng terkejut. Ratusan juta helai, tahukah Chuyun bahwa sekarang Chuyun berada dalam bahaya besar? Jika Chuyun tidak berhati-hati, elemen angin dalam tubuh Chuyun cukup untuk membuat Chuyun tercabik-cabik. Mendengar hal tersebut, Chuyun mengerti. Tidak heran akhir-akhir ini ia selalu merasa nyeri dan membengkak di dada. Chuyun berpikir itu disebabkan oleh berkultivasi hati angin. Kemudian terlihat senior menunjuk-nunjuk ke arah Chuyun. Lalu ia pun meminum araknya kembali. Kemudian mengatakan sekarang Chuyun memiliki hati angin yang paling menakutkan. Zhang Tong, 你现在 Ketika dipicu akan melepaskan angin kematian yang akan mencabik-cabik dalam 1 jam. Mendengar hal itu disampaikan oleh Chuyun. Ia tidak mencoba untuk memicu hati angin. Selanjutnya, ia pun menanyakan kepada senior Chun Feng apa yang harus ia lakukan. Dijawab oleh senior Chun Feng, satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis Chuyun saat ini adalah dengan memahami angin. Teroboslah ke ranah kedua dari 9 ranah jalur pedang, ranah pedang batin. Sampai saat itu, Chuyun tidak boleh menggunakan jalur pedang angin cepat. Dikatakan oleh Chuyun, setelah urusannya selesai, ia akan mengkultivasikan ranah pedang batin. Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi ke akademi. Ketika di jalan, ia pun disapa oleh Dongfang dan juga Nanggong. Nanggong mengatakan tidak disangka Chuyun akan datang. Si Men dan si Mo Feifen sudah bersiap untuk bertindak keras agar Chuyun meninggalkan Liuxiang. Dengan status dan kemampuan mereka, sulit bagi Chuyun untuk bertahan hidup. 我想了，已经准备下死手。 Disampaikan oleh Chuyun, silahkan saja. Meskipun harus menambahkan kalian berdua, Chuyun juga tidak takut. Disarankan oleh Dongfang, sebaiknya Chuyun mencari tempat yang tidak bisa orang untuk bersembunyi lebih dulu dan menghindari pusat perhatian. Chuyun pun mengatakan tidak perlu. Nanggong merespon, tentu saja tidak sejauh itu. Ia akan menunjukkan Chuyun jalan keluarnya. Chuyun datanglah ke Akademi Nanming. Tidak satupun dari mereka akan berani menyentuh Chuyun. Mendengar itu, Chuyun justru tertawa. Diberitahu oleh Nanggong, Chuyun bisa menertawainya, tapi jangan pernah menertawakan Akademi Nanming kami. Tidak peduli siapa yang telah Chuyun sakiti, selama Chuyun berada di Akademi Nanming, bahkan Supreme Emperor juga tidak akan berani menginjakkan kaki di Akademi Nanming. Mendengar hal itu, Chuyun menanyakan mengapa berbicara demikian. 精致也不敢踏入南明学府。 Dikatakan oleh Nanggong, Chuyun bahkan tidak tahu status Akademi Nanming kami, yaitu di dunia Qiankun. Diketahui Akademi Nanming didirikan oleh Heavenly Emperor reinkarnasi sendiri. Meskipun dia tidak ada lagi, tidak akan ada yang berani mengganggu wilayahnya.
Mengapa tingkat keahlian seperti itu disebut sebagai tingkat Supreme Emperor? Sementara itu, Kaisar Tianyi adalah Heavenly Emperor reinkarnasi. Ia pun menanyakan apa menurut Chuyun tentang Supreme Emperor dan Heavenly Emperor reinkarnasi. Apa itu bisa sebanding? Dikatakan oleh Chuyun, Heavenly Emperor reinkarnasi apa itu kuat? Dijelaskan oleh Nanggong jika Chuyun tidak memiliki kekuatan untuk menghabisi seorang Supreme Emperor, apalagi Heavenly Emperor reinkarnasi. Disampaikan oleh Chuyun, di antara Supreme Emperor, bukankah sulit untuk membedakan mana yang kuat? Akan tetapi direspon oleh Nanggong, Kaisar Tianyi adalah Supreme Emperor yang melampaui Heavenly Emperor. Ketika itu Dongfang menyudahi perdebatan ini. Ia pun mengatakan jangan mendengarkan Chuyun. Namun disampaikan oleh Nanggong, yang disebut Heavenly Emperor adalah yang paling berbahaya di antara Supreme Emperor, melebihi tingkat keahlian Supreme Emperor. Diberitahu oleh Chuyun, meskipun masih berada di tingkat keahlian Supreme Emperor, mengapa Heavenly Emperor reinkarnasi bisa dengan mudah mengalahkan Supreme Emperor lainnya? Dijawab oleh Nanggong, ini sederhana, persis seperti Guman. Meskipun berada di ranah Nirvana tingkat 9, namun kekuatan tempurnya mendekati atau bahkan melampaui tingkat Martial Emperor. Sangat mudah untuk menghabisi ranah Nirvana biasa. Ditanyakan oleh Chuyun, di atas tingkat Supreme Emperor apa itu? Nanggong berkata tidak ada yang tahu, bahkan Kaisar Tianyi tidak bisa melampaui ranah Supreme Emperor. Ketika itu Chuyun bergumam, batu reinkarnasi Kaisar Tianyi masih ada padanya. Ia adalah hasil reinkarnasinya yang ke-9. Jika Kaisar berhasil, ia yakin ia akan menembus ranah Supreme Emperor dan memasuki ranah yang belum pernah orang bisa mencapainya. Dikatakan oleh Nanggong, Chuyun tidak perlu terlalu khawatir. Ia bisa mengawal Chuyun masuk ke Akademi Nanming. Setelah itu Chuyun benar-benar aman. Mendengar itu Chuyun berkata, mungkin Empat Supreme Emperor juga percaya bahwa Kaisar Tianyi memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi. Chuyun tidak ingin melakukan kesalahan. Ia telah hidup dengan takdir pria ini, jadi ia harus mengenalnya lebih baik lagi. Disampaikan oleh Chuyun, jika Nanggong punya waktu di masa depan, ia pasti akan mengunjungi Akademi Nanming. Ia juga berterima kasih kepada mereka berdua telah menunjukkan ke sana, dan biarkan Chuyun pergi sendiri ke Akademi Nanming. Dan ia tidak ingin merepotkan mereka berdua. Mendengar itu nampaknya Nanggong cukup kesal. Disampaikan oleh Dongfang, ia sepenuhnya mendukung kepada Dongfang, tapi Dongfang sama sekali tidak bisa membodohi Chuyun. Dikatakan oleh Nanggong, jangan tuduh ia tanpa alasan. Ia jelas-jelas ingin membantu Chuyun, bukan ingin membodohi Chuyun. Namun disampaikan oleh Dongfang, jika Chuyun benar-benar pergi ke Akademi Nanming, itu sama saja dengan takut akan kekuasaan dan berinisiatif untuk melepaskan Liu Xiang. Di wilayah Nanggong hanya akan bisa tunduk kepada kehendak Nanggong. Nanggong secara terbuka menunjukkan tindakan. Begitu berhasil, itu cukup untuk membuat hidup Chuyun lebih buruk dari kematian. Pastinya itu lebih hebat daripada si Men Kuang dan si Ma Feifan dalam hal bermain trik di belakang layar. Kemudian dijelaskan oleh Nanggong, gerakan Dongfang tidak kalah dengan kami, jangan bicara omong kosong lagi. Jika Chuyun benar-benar dapat dipengaruhi olehnya dengan mudah dan pergi ke Akademi Nanming, ia malah merasa agak tidak tenang. Barusan ia hanya menguji Chuyun, tidak berharap ini akan berhasil. Disampaikan oleh Dongfang, pencapaian Chuyun saat ini sudah jauh dari kata biasa. Memang perlu berhati-hati dalam menangani Chuyun. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang sampai di base camp tim Liu Yun. Ia pun melihat-lihat area sekitar dan berdiri di tengah-tengah aula. Tidak lama ada seseorang yang berlari. Ternyata orang itu pastinya adalah Liu Xiang.
Ia pun langsung memeluk Chuyun dengan erat. Liu Xiang menanyakan apakah Chuyun baik-baik saja. Apakah kelima jenius itu membuat masalah dengan Chuyun? Ia pun meminta maaf kepada Chuyun. Ialah yang membuat Chuyun mendapatkan masalah ini. Sambil mengusap kepala Liu Xiang dan juga menciumnya, Chuyun mengatakan tenang saja. Ia tidak semudah itu untuk dihadapi. Yang terpenting saat ini adalah kompetisi besar ini. 你的云哥哥脑袋还是年。 Disampaikan oleh Liu Xiang, kelima jenius besar ini mulai berlatih teknik Supreme Emperor sejak usia 5 tahun. Keahlian bela diri mereka sangat mendalam dan sulit dipahami. Terutama Dong Fangxiu, keterampilan berpedangnya sangat luar biasa. Meskipun ia bertarung dengannya juga sulit untuk menang. Jika kita kalah dan salah satu dari 5 jenius besar itu menjadi juara, takutnya kita tidak lagi memiliki tempat di Akademi Jiao Xiao. Namun ditegaskan oleh Chuyun tenang saja, kita tidak akan kalah 3 hari kemudian. Ia akan mengirimkan Guman yang tidak terkalahkan. 我们不会输的。 Mendengar itu dijawab oleh Liu Xiang. Jika itu pertandingan 1 lawan 1, Guman memang tidak terkalahkan. Tapi 5 jenius besar bergabung untuk menyerang Guman. Guman sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Kemudian Chuyun langsung memeluk Liu Xiang dari belakang dan mengatakan bahwa ia punya cara, percayalah kepada dirinya. Liu Xiang pun mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Chuyun. Lantas secara tiba-tiba Liu Xiang pun langsung mencium Chuyun di pipi. Setelahnya ia pun bilang bahwa ia akan menunggu Chuyun kembali. Kemudian Chuyun pun langsung pergi dari sana. Sementara itu berpindah ke tempat lain, terlihat Guman sedang berlatih pedang. Ia pun dengan sangat lincah memainkan pedangnya, hingga akhirnya mengeluarkan serangan dari pedangnya, yang membuat pohon-pohon di sana menjadi bertumbangan. Tidak lama Chuyun pun mendatanginya. Ia pun langsung berhenti dari latihannya, lantas ia memberi hormat kepada Chuyun. Disampaikan oleh Chuyun, 6 bulan terakhir ini Guman telah membuat banyak kemajuan. Setiap gerakan dan setiap gaya sudah terasa sedikit kekuatan dan keagungan dari tebasan pembelah langit. Dikatakan oleh Guman perintah Chuyun 100.000 bilah per hari. Ia tidak berani melonggarkannya sedikit pun. Diberitahu oleh Chuyun kompetisi besar akan datang. Ia akan menghabiskan 3 hari ke depan untuk mencoba meningkatkan kecepatan secepat mungkin. Mendengar itu nampaknya Guman terkejut. 3 hari apakah itu mungkin? Dikatakan oleh Chuyun tenang saja, ia punya caranya sendiri. 老大叮嘱，我自有办法。你的实力，3天。 Setengah batang dupa kemudian, temuilah Chuyun di danau di luar kota. Dan ia akan menunjukkan kepada Guman tebasan pembelah langit 1 kali lagi. Setelah Chuyun membalikan badannya dan akan pergi dari sana, ia pun mengatakan karena si Men Kuang dan si Ma Fei Fen, kedua anjing itu ingin mengambil tindakan terhadapnya, ia tidak bisa duduk dan diam saja, dan akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Sementara itu di tempat si Men, ia pun menyuruh seseorang masuk. Ternyata itu adalah bawahannya. Bawahannya pun melapor bahwa Chuyun telah meninggalkan kota sendirian. Mata-mata yang berasal dari Akademi Jiao Xiao mengikutinya. Dipastikan Chuyun adalah satu-satunya. Ia pun menyuruh bawahannya, aturlah beberapa martial emperor untuk menyerang Chuyun. Tapi harus diingat, jangan sampai meninggalkan jejak. Simen juga menyuruh bawahannya untuk pergi. Jika ada kesalahan, cukup bersihkan orang yang dikirim. Biarkan Chuyun pergi untuk saat ini. Jangan sampai membuat keributan besar. Bawahannya pun mengerti tentang apa yang diperintahkan oleh Simen.
Ketika itu Shimen mengatakan jika Chuyun tidak bisa mengatasi masalah sekecil ini, maka itu benar-benar membuatnya kecewa. Sementara itu kembali kepada Chuyun yang sedang ada di danau. Ia pun memetik bunga yang kecil dan melemparkannya ke danau sembari menunggu kedatangan dari Guman. Namun ketika itu Chuyun tahu ada seseorang yang mendekat dan tiba-tiba saja 3 orang menyerang Chuyun, dan pastinya 3 orang itu yang diperintahkan oleh Shimen. Sedangkan dengan santai Chuyun menyambut mereka bertiga dan mengatakan, "Kalian tiba di sini dengan cepat." Kemudian Chuyun langsung naik ke atas lalu mendarat di danau. Ia pun tahu bahwa mereka bertiga semuanya adalah Martial Emperor. Disampaikan oleh Chuyun, "Tuan kalian sungguh sangat menghargainya." Salah satu dari 3 orang itu pun mengatakan, "Hari ini Chuyun pasti akan mati." Mereka bertiga pun langsung bersamaan menyerang Chuyun. Sementara Chuyun menyiapkan pedangnya dan mengeluarkan ledakan aura yang sangat hebat. Di sisi lain, Guman merasakan ledakan aura dari Chuyun. Ia pun langsung melihat ke arah danau dan melihat Chuyun sedang akan menggunakan pedangnya. Terlihat Chuyun dengan fokus dan secara perlahan-lahan mengangkat pedangnya. Matanya juga mengeluarkan aura biru. Chuyun langsung mengeluarkan teknik tebasan pembelah langit untuk menyerang mereka bertiga. Tebasan tersebut berhasil mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Sedangkan 2 yang lainnya ingin melarikan diri, namun ditegaskan oleh Chuyun bahwa itu sudah terlambat. Lihat para praktisi Martial Emperor yang menyerang Chuyun, mereka pun berusaha untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Sementara itu Chuyun mengejar para praktisi tersebut. Di sisi lain, Guman juga menyerang salah satu praktisi Martial Emperor. Ia pun berhasil menyerangnya di hutan dan menegaskan bahwa penjahat tersebut tidak bisa lari. Kembali kepada Chuyun yang mengajar praktisi Martial Emperor, ia pun menyerang memakai pedangnya, namun dihalau oleh praktisi itu. Lantas Chuyun mengeluarkan mata biru dari matanya hingga akhirnya menebas pria itu dengan sangat cepat, yang tepat ada di belakang praktisi tersebut. Terlihat praktisi Martial Emperor sangat kesakitan sampai ia memegang lehernya. Dikatakan oleh Chuyun bahwa praktisi itu tidak tahan hanya dengan satu serangan. Hingga akhirnya praktisi itu pun jatuh tersungkur. Sementara itu kembali kepada Guman. Ketika itu Guman diremehkan oleh praktisi Martial Emperor. Guman yang hanya di tingkat nirvana juga berani menghalanginya. Praktisi itu pun mengeluarkan ledakan kekuatannya untuk menyerang Guman. Ia pun langsung menyerang dengan kampaknya, namun berhasil ditangkis oleh Guman. Hal itu membuat praktisi Martial Emperor sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Lantas Guman langsung meloncat kembali untuk melakukan serangan. Akan tetapi ia diingatkan oleh Chuyun bahwa yang satu ini masih hidup dan jangan menghabisinya. Lebih baik bawa praktisi itu ke kota untuk diserahkan kepada Supreme Emperor S. Guman pun mengerti apa yang diperintahkan oleh Chuyun. Terlihat satu orang Martial Emperor yang masih hidup terkejut bahwa rekannya sudah dihabisi oleh Chuyun. Namun tiba-tiba saja dari kejauhan ada seseorang kembali yang menyerang dengan memakai jarum hijau. Chuyun dan Guman berhasil menghindari jarum tersebut. Akan tetapi praktisi Martial Emperor yang masih hidup, ia pun terkena jarum itu. Hingga akhirnya ia pun terkapar lalu menghilang. Begitupun dengan rekannya yang satu lagi yang tubuhnya pudar setelah terkena jarum.
Chuyun yang melihat hal tersebut mengetahui bahwa orang itu menghancurkan mayat dan menghapus jejaknya. Chuyun langsung bergerak untuk menangkap praktisi yang menyerang memakai jarum sebelumnya dan akan membawanya kepada Supreme Emperor S. Chuyun mengajar praktisi tersebut yang mencoba melarikan diri. Chuyun memakai serangan pedangnya untuk menangkap orang itu. Hingga akhirnya praktisi itu pun terkena serangan tebasan pedang Chuyun. Meski begitu, orang tersebut masih bisa berlari dan mencoba lepas dari kejaran Chuyun. Dan ternyata orang ini adalah bawahan dari Shimen yang sebelumnya diperintahkan untuk menghapus jejak. Terlihat orang itu mengeluarkan semacam jimat untuk menghalau serangan pedang Chuyun. Ketika serangan pedang Chuyun dan jimat tersebut berbenturan, asap pun berkumpul di sana. Dan secara tiba-tiba saja sebuah jarum menyerang kepada salah satu mayat yang membuat tangan mayat itu langsung memudar. Chuyun pun langsung saja akan mengeluarkan kekuatan dari tangannya. Gumpalan kekuatan pun mengumpul di ujung telapak tangan Chuyun untuk menyingkirkan asap dan mendeteksi bahwa orang itu benar-benar tidak meninggalkan jejak. Kemudian muncullah Guman di sana. Ia pun menanyakan kepada bos Chuyun sekarang harus bagaimana. Dikatakan oleh Chuyun hanya beberapa serangga yang dikirim oleh 5 jenius, yaitu 5 cicit Supreme Emperor. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang paling mendesak sekarang adalah membantu Guman meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Guman pun mengerti tentang hal itu. Lantas Chuyun langsung mengeluarkan piton besan dari ruang portal, disertai dengan banyaknya petir di sana. Terlihat piton besan pun meraung sekecang-kencangnya di tempat tersebut. Dikatakan oleh Chuyun, ia akan membawa Guman ke suatu tempat. Kemudian mereka berdua pun menaiki piton besan. Lalu muncullah ruang portal yang akan membawa mereka berdua ke tempat yang sudah Chuyun persiapkan. Hingga akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam portal tersebut bersama piton besan. Sementara itu di tempat kediaman Shimen, ia pun nampaknya sedang menunggu kabar tentang kabar bawahannya yang menguji kemampuan dari Chuyun. Ia pun cukup lama menunggu di sana, sembari mengetukkan jarinya di meja. Hingga akhirnya ada seseorang yang mengetuk pintunya. Shimen pun langsung menyuruhnya masuk. Ketika bawahannya masuk, Shimen nampak terkejut. Karena bawahannya cukup terluka, ia pun menanyakan apa yang terjadi. Bawahannya pun melapor bahwa Chuyun itu sangat kuat. Semua martial emperor yang mereka kirim dengan mudah dihabisi oleh Chuyun. Tapi Shimen tenang saja, sekarang tidak ada jejak yang tersisa. Termasuk lengan bawahan yang lain yang terputus. Semuanya hilang dalam asap. Dikatakan oleh Shimen, Chuyun hanya Rana Yingyang. Bagaimana bisa menghabisi semua martial emperor dengan begitu mudah? Akhirnya ia pun menyuruh bawahannya itu untuk pergi dan obati lukanya terlebih dahulu. Untuk sisanya ia yang akan mengurusnya. Bawahannya pun mengerti dan pamit dari sana. Shimen juga memberitahu adapun alasan mengapa bawahannya terluka. Namun bawahannya langsung memotong omongan dan bilang bahwa beritahu saja karena ia melanggar peraturan klan. Jadi Shimen memotong tangannya sebagai hukuman. Terlihat Shimen masih dengan santai meminum arak di mejanya. Namun setelah meminum arak, ia pun menghantarkan gelas araknya ke meja dan nampaknya ia marah. Kembali kepada Chuyun dan Guman yang sudah ada di suatu tempat. Guman pun menanyakan mengapa bos Chuyun membawanya ke sini. Guman. Dikatakan oleh Chuyun apakah ia bisa mempercayai Guman. Guman bilang tentu saja. Guman mengetahui bahwa Chuyun sangat ketat dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Guman bersedia bersumpah iblis hati jika Guman mengkhianati Chuyun.
ia akan dilahap oleh iblis hati. Chuyun mengatakan bahkan Supreme Emperor pun juga tidak bisa menolak. Guman berani mengucap sumpah beracun seperti itu. Mulai sekarang Guman adalah adik dari Chuyun. Lantas Chuyun menyuruh Guman untuk duduk. Kemudian Chuyun mengumpulkan kekuatan di ujung jarinya sambil memejamkan matanya, lalu menusukkan kekuatan tersebut kepada dahi Guman. Terlihat Guman melihat seperti teknik bela diri. Ia pun berada di suatu tempat yang seperti banyak bintang di sana. Dan secara tiba-tiba saja muncullah sosok avatar besar seperti Power Ranger, yaitu di hadapan Guman. Avatar roh itu pun sangat besar disertai dengan banyaknya petir yang menyambar di sekitarnya. Guman nampaknya terkejut dan mengatakan, "Kau adalah roh raksasa pertempuran." Setelah roh pertempuran pun muncul sepenuhnya, ia pun langsung mengeluarkan pedang besarnya dan mempraktekkan teknik pedangnya. Melihat itu, Guman nampaknya terkejut. Ia mengatakan, tidak heran Bos Chuyun begitu berhati-hati. Terlihatlah roh raksasa pertempuran menjadi banyak, seperti memakai jurus bayangan. Kemudian salah satu dari roh raksasa pertempuran itu, ia pun keluar dari jasadnya dan masuk ke dalam tubuh Guman. Ketika itu Guman diselimuti oleh aura merah. Ia pun mengatakan, meskipun sisa-sisa kesadaran ilahi benar-benar lenyap, juga tetap meninggalkan seluruh ilmu bela diri Supreme Emperor. Lantas Guman pun bersujud dan berterima kasih kepada Jenderal Perang Raksasa yang telah memberikan warisan. Dan Guman pasti tidak akan mengecewakan kalian. Setelah hal itu, kumpulan dari roh raksasa pertempuran itu pun melebur lalu masuk ke dalam tubuh Guman. Terlihat Guman diselimuti oleh aura merah yang lebih banyak lagi, hingga akhirnya ia pun terus berkultivasi sembari ditemani oleh Chuyun. Chuyun yang melihat Guman diselimuti oleh aura merah, ia pun mengatakan cukup bagus. Masuk ke dalam keadaan pencerahan begitu cepat. Chuyun pun membalikkan badannya dan pergi karena ia tahu Guman tidak boleh diganggu. Kemudian Chuyun duduk di meja dan ia sambil minum di sana. Sementara itu kembali kepada Simen di kediamannya, ia pun minum teh juga di sana. Setelah minum muncullah Sima Feifan. Sima langsung duduk dan mengatakan, langsung saja menghilangkan Chuyun, bukankah itu sangat sederhana? Lantas ia juga minum dengan santainya, lalu menyampaikan Liu Xiang adalah murid yang paling dicintai oleh Supreme Emperor S. Hubungan antara Chuyun dan Liu Xiang sangat dekat. Apakah Simen tidak takut membuat Supreme Emperor S marah? Ditambah lagi, kau pikir dengan bertindak diam-diam kau bisa bersembunyi dari Supreme Emperor? Metode yang dipakai oleh Simen begitu kacau. Supreme Emperor Emas Hitam tidak menghukummu sedikit pun. Dijawab oleh Simen bahwa hanya memberi peringatan sekali saja, bukan untuk dijadikan contoh. Selain itu, Chuyun juga agak aneh. Meskipun Chuyun hanya berada di ranah Yingyang, tapi Chuyun sangatlah kuat, bahkan dapat dengan mudah menghabisi seorang martial emperor. Jika ingin menyerang Chuyun lagi, tidak boleh gegabah. Dikatakan oleh Sima Feifan, ia tidak akan sembrono seperti Simen dan mengirim seseorang untuk menghabisi Chuyun. Hanya dengan menghancurkan fondasi Chuyun, mengambil posisi Chuyun di militer, dan mengambil kekayaan Pulau Tianggong, cepat atau lambat Chuyun akan mati. Simen menanyakan apa rencana dari Sima. Sima menyampaikan ia telah negosiasikan semuanya dan kau tinggal menonton pertunjukannya saja.
Kemudian si Men pun menyuruh si Ma Feifan untuk menikmati tehnya kembali. Terlihat ketika itu si Men juga sembari mengusap pedang besarnya dan mengatakan ia sendiri yang akan menghabisi Cuyun. Kembali kepada Guman yang masih berkultivasi dengan aura merah dari kehendak roh raksasa pertempuran, di alam bawah sadarnya ia pun mempraktekkan teknik pedang tebasan pembelah langit, juga teknik tebasan pembelah bumi. Tebasan tersebut berhasil membuat retakan di ruang kesadaran. Terlihat Guman juga menggunakan teknik tebasan tanpa batas yang berhasil juga membuat retakan di sana. Dikatakan oleh Guman, teknik tebasan pedang pembelah langit, bumi dan tanpa batas ini adalah kesempurnaan agung dari jalan pedang. Sayangnya, ia berada di ranah nirvana tingkat 9 hanya dengan meningkatkan ranah baru bisa memanfaatkan kekuatan penuh teknik ini. Setelah selesai dengan kultivasinya, Guman langsung lari menuju arah Cuyun dan berterima kasih atas kebaikan Cuyun. Ia pun sembari bersujud dan sangat berterima kasih kembali kepada Cuyun. Dikatakan oleh Cuyun, setelah 3 hari 3 malam, Guman akhirnya bangun. Ia pun membantu Guman berdiri sembari menyampaikan kita adalah saudara, tidak perlu terlalu sopan. Setelah Guman mencapai kesempurnaan agung jalan pedang, Cuyun menyuruh Guman berlatihlah dengan sekuat tenaga dan tingkatkan ranah. Kumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Suatu hari nanti ia yakin Guman akan menjadi Supreme Emperor pedang. Terlihat Guman menghormat kepada Cuyun sembari mengatakan, sekarang apapun yang diinginkan oleh bos Cuyun, meski naik gunung dengan memakai pisau, turun ke dalam wajan penuh minyak, Guman siap mati untuk bos Cuyun. Mendengar hal itu, Cuyun menganggukkan kepalanya. Ia pun menyampaikan saat ini ada sesuatu yang benar-benar perlu Guman lakukan. Kompetisi akhir tahun sudah dekat. Pergilah kalahkan 5 jenius besar untuk kami memenangkan puncak peringkat surgawi. Mendengar hal tersebut, Guman mengatakan bos tenang saja. Dengan kondisinya saat ini mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Cuyun mengatakan itulah yang ingin ia dengar. Ditambah lagi itulah keberanian Guman yang Cuyun cari. Kemudian Cuyun mengajak Guman untuk kembali ke Akademi Jiao Xiao. Ketika akan memasuki akademi tersebut, terlihatlah ada seseorang yang sedang memantau Cuyun dan Guman. Kemudian orang itu pun langsung pergi. Sementara itu akhirnya Cuyun bertemu dengan Liu Xiang dan mengatakan sekarang Liu Xiang bisa tenang, kecuali jika 5 jenius besar bergabung. Kalau tidak, Guman benar-benar tidak terkalahkan. Mendengar itu, Liu Xiang justru memperagakan gestur agar Cuyun jangan kencang-kencang mengatakannya. Terlihatlah Guman juga menjamin bahwa 5 jenius besar itu serahkan saja kepada dirinya. Dikatakan oleh Liu Xiang, selama Guman bisa menahan mereka, kompetisi besar ini kita pasti akan menang. Tidak lama muncullah seseorang di ruang markas mereka. Ia pun menanyakan siapa orang yang bernama Cuyun. Setelah Cuyun memperkenalkan ialah Cuyun, orang itu menjelaskan menurut laporan dari Inspektur Jenderal, Cuyun telah bergabung dengan Akademi Jiao Xiao selama 2 tahun dan belum pernah bertempur dalam satu pertempuran pun. Apakah hal itu benar? Akan tetapi justru yang menjawab adalah Liu Xiang. Ia mengatakan kami memiliki banyak jenius dalam tim Liu Yun dan tidak punya kesempatan bertarung. Dijawab oleh Cuyun itu memang benar. Disampaikan oleh orang itu karena Cuyun takut untuk bertarung. Tim inspeksi menurut Undang-Undang Akademi Jiao Xiao dengan resmi mengumumkan mulai sekarang Cuyun bukan lagi murid Akademi Jiao Xiao.
dan Chuyun harus segera meninggalkan Akademi Jiuxiao. Mendengar itu, terlihatlah ekspresi Chuyun hanya bisa terdiam. 死的学员，不， Mendengar hal itu, pastinya Guman dan Liu Xiang menjadi marah dan ingin melabrak praktisi tersebut yang secara sepihak mengusir Chuyun dari Akademi Jiuxiao. Namun Chuyun menahan Liu Xiang dan mengatakan, "Sudahlah, tidak ada gunanya membicarakannya." Dan mulai sekarang Liu Xiang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Akan tetapi disampaikan oleh Liu Xiang, ia tidak rela meninggalkan Chuyun. Terlihat Chuyun mengusap air mata Liu Xiang dan mengatakan, "Mengapa Liu Xiang menangis lagi?" Chuyun datang ke dunia ini dan memasuki Akademi Jiuxiao. Itu semua untuk menemukan Liu Xiang. Ia ingin selalu ada untuk Liu Xiang dan selalu membuat Liu Xiang bahagia. Sembari memegang tangan Chuyun yang sedang memegang pipinya, Liu Xiang mengatakan ia tahu itu semua. 能陪在你身。 我舍不得你，云哥哥。 Diberitahu oleh Chuyun jika cinta itu abadi. Bagaimana mungkin cinta itu hanya ada di pagi atau malam hari? Kemudian mereka berdua pun berpelukan dengan sangat mesranya. Setelah cukup lama berpelukan, dikatakan oleh praktisi itu agar Chuyun tidak membuang waktu, segera keluar dari Akademi Jiuxiao. Ia pun sembari keluar dari markas tim Liu Yun. Sementara itu, di luar terlihat para murid akademi membicarakan tentang pendapat mereka akan sesuatu. Tidak lama setelah hal itu, Chuyun dan Liu Xiang keluar dari markas tim Liu Yun. Ketika itu dikatakan oleh Chuyun, di saat seperti ini, kalian tidak perlu ikut-ikutan ditertawakan oleh orang-orang. Akan tetapi disampaikan oleh Liu Xiang, tidak peduli kapanpun, ia akan selalu berada di sisi Chuyun. Ditambah lagi masih ada Guman, Guman akan selalu ada untuk bos Chuyun. 我都会陪在你身边。 Sedangkan para murid akademi yang melihat Chuyun keluar, mereka pun mengatakan sudah 1000 tahun sejak Akademi Jiuxiao mengeluarkan seorang murid. Mereka dengar Chuyun tidak pernah terlibat dalam satu pertempuran pun. Mereka pun bergosip bahwa Chuyun begitu penakut dan takut mati. Benar-benar sampah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mereka pun mencela Chuyun segera keluar dari akademi, jangan membuat mereka kehilangan muka. Mendengar hal itu, pastinya Guman sangat marah. Ia pun mengatakan, sebaiknya mereka jangan sampai jatuh ke tangannya. Kalau tidak, ia pasti akan menghabisi mereka yang menghina Chuyun sebagai binatang sialan. Ketika itu dikatakan oleh praktisi itu bahwa ia hampir lupa. Sekarang karena Chuyun telah dikeluarkan dari akademi, maka Chuyun harus menyerahkan rencana tim dan rencana Akademi Jiuxiao. Karena Chuyun tidak pantas membawanya lagi. Mendengar itu Liu Xiang marah dan mengatakan praktisi itu jelas dengan sengaja melakukannya. Berapa banyak 5 orang itu yang adalah cicit Supreme Emperor memberikan sogokan kepada praktisi pria tersebut. Praktisi ini sangat begitu keras mengeluarkan Chuyun dari akademi. Mendengar itu, pastinya praktisi pria menjadi marah. Ia pun sembari mengatakan dengan keras agar Chuyun segera menyerahkan rencana itu. Hal itu pun didukung oleh para murid akademi lainnya agar Chuyun segera menyerahkan rencananya dan keluar dari Akademi Jiuxiao. Mendengar hal tersebut, lantas Chuyun langsung memperlihatkan rencananya sembari menegaskan ia harap Akademi Jiuxiao tidak akan menyesal di kemudian hari dengan mengeluarkannya dari akademi. Ia pun langsung menyerahkan rencananya kepada praktisi pria itu. Dikatakan oleh praktisi pria bahwa akademi penuh dengan bakat dan tidak peduli dengan Chuyun karena Chuyun hanyalah seekor tikus. Mendengar hal tersebut, pastinya Liu Xiang sangat marah. Ia pun meledakkan kekuatan esnya di sana. Para murid yang melihat itu menduga apakah Liu Xiang benar-benar akan melawan Diaken Agung Inspektorat yang adalah praktisi pria tersebut. Namun Chuyun mengingatkan Liu Xiang agar tidak bersikap impulsif. Sementara itu dikatakan oleh Diaken Agung, karena melihat Supreme Emperor S, ia akan membiarkan Liu Xiang kali ini.
Tapi jika terjadi lagi, ia tidak akan menahan diri. Ia pun menyuruh Chuyun untuk segera pergi. Kemudian Chuyun menyuruh Liu Xiang dan Guman untuk segera kembali. Akan tetapi Liu Xiang ingin mengantarkan Chuyun, begitu juga dengan Guman. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengantarkan Chuyun untuk pergi dari Akademi Jiu Xiao. Namun di tengah jalan ada seseorang yang menyuruh Chuyun untuk berhenti, dan pastinya itu adalah 5 cicit dari Supreme Emperor. 那好吧。哟，武德，给我站住！ Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Spirit Source of Right di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate spotnya, oke? Begitu episodenya sudah muncul. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.